Selamat akhir pekan buat ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di renungan pagi akhir pekan ini, 18 Juni 2022 di hari Sabtu. Kali ini bertajuk dipilih untuk melakukan misi Allah. Teks bacaan diambil dari Yesaya 42 ayat 1, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara, setiap orang pasti pernah berjanji. Tidak semua orang juga berjanji dapat menepati janjinya. Manusia pernah ingkar janji dengan berbagai alasan. Itulah sebabnya ada istilah PHP, pemberi harapan palsu. Mungkin kita pernah mengalaminya. Di PHP oleh seseorang sehingga kita merasa kecewa, kesal, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Allah bukanlah PHP dalam pengertian pemberi harapan palsu. Tetapi kali ini kita memperkenalkan istilah PHP, yaitu Allah pemberi harapan pasti bagi setiap orang yang mempercayainya. Melalui Nabi Yesaya, renungan kita hari ini menyatakan bagaimana penggenapan janji Allah kepada Israel, umat yang dikasihinya. Kitab Yesaya 42, baik bacaan kita di ayat pertama maupun sampai ayat 9, merupakan salah satu nubuat tentang Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dialah yang sangat berkenan di hadapannya. Dia telah dipilih dan ditetapkannya sebagai Mesias dan Juru Selamat manusia berdosa. Nubuatan Yesaya ini adalah janji Allah kepada umat Israel ketika sedang berada di pembuangan Babel. Dalam situasi yang sulit, hampir putus asa karena terbuang di Babel sekitar 70 tahun lamanya. Bangsa Israel menerima janji Allah melalui Nabi Yesaya. Mungkin saja mereka sulit percaya akan janji keselamatan itu. Mereka merasa telah ditinggalkan Allah karena dosa dan pelanggaran mereka. Mereka telah berpaling kepada Allah dan menyembah berhala. Mereka jatuh ke dalam kesombongan dan mengadakan mereka jatuh ke dalam kesombongan dan mengandalkan kekuatan militer bangsa-bangsa lain. Artinya, mereka telah berpaling dan meninggalkan Allah yang telah menyelamatkan nenek moyang mereka dahulu kala dari penindasan di tanah Mesir. Mereka telah melupakan Allah. Karena itu bangsa Israel telah menerima satu pembelajaran yang berharga atas dosa-dosa mereka. Maka mereka menerima teguran Allah lewat pembuangan di Babel. Meskipun bangsa itu telah berdosa dan menjalani hukuman, Allah tidak pernah meninggalkan mereka.
Justru Allah setia menanti pertobatan umat yang dikasihnya. Allah tidak berkenan terhadap kematian mereka. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Demikianlah Nabi Yeskil 33:11 menuliskan. Jadi saudara-saudara, Allah tetap mengasihi manusia berdosa. Karena pada dasarnya Allah itu adalah kasih. Ia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Seperti diuraikan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Saudara-saudara, janji keselamatan itu telah dinyatakan Allah melalui Nabi Yesaya. Allah berkata, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian Yesaya 42 pasal 1 menyebutkan. Siapakah, saya ulangi, siapakah yang disebut sebagai hamba yang dipilih dan yang berkenan di hadapannya? Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias, Yesus Juru Selamat. Sejak awal Allah telah menetapkan dia sebagai Juru Selamat dunia. Allah telah menaruh Roh Kudus-Nya di atasnya. Yesus adalah anak yang dikasihi olehnya, dan kepadanya saja dia berkenan. Matius 3 ayat 17. Ini menunjukkan kesatuan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang kemudian disebut dengan ketritunggalan Allah. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita sekarang sama-sama untuk mentaati hukum Allah, mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat hidup kita, dan melihat Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kita. Selamat berkarya di akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kali ini Tuhan, kami terus naikkan syukur kami Tuhan di akhir pekan ini. Supaya ketika kami menjalani hidup ini Tuhan, kami terus menyuarakan bahwa kami memiliki Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat penebus dosa-dosa kami. Pimpin dan berkati jalan hidup kami Tuhan di akhir pekan ini. Bersama seisi keluarga kami. Dan nama-Mu yang kami permuliakan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat akhir pekan. Dan ku bertemu dia, temaniku sepanjang waktu. Sembuhkan lukaku, mungkinkah ku akan bahagia